Dalam waktu kurang dari 1 minggu, Marsekal TNI M. Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, melakukan kunjungan strategis ke pusat industri pertahanan terbesar di Eropa, Leonardo Aerospace di Italia, dan menjajal kecanggihan Dassault Rafale di Saint-Dizier Air Base, Prancis. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya misi besar KSAU dalam lawatan ini? Apakah ini sekadar kunjungan kehormatan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih strategis yang sedang dirancang untuk masa depan kekuatan udara Indonesia? Kunjungan ke Prancis, jajal kecanggihan Dassault Rafale. Pada tanggal 15 Juli 2025, publik militer dikejutkan oleh sebuah momen yang tak biasa. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Tony Harjono, terbang langsung menggunakan jet tempur Rafale B dari Pangkalan Udara Robin Air Force Base Saint-Dizier, Prancis. Ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah simbol kuat bahwa Indonesia resmi memasuki era tempur generasi 4,5+ dan mengirimkan sinyal ke kawasan bahwa TNI Angkatan Udara siap melakukan lompatan besar. Jet Rafale adalah salah satu jet tempur terbaik di dunia. Dengan radar AESA RBE-2, kemampuan super cruise, dan sistem peperangan elektronik Spectra, Rafale menawarkan keunggulan dalam perang beyond visual range yang saat ini menjadi standar utama dalam pertempuran udara modern. Tak hanya itu, Rafale juga bisa membawa rudal udara ke udara Meteor yang memiliki jangkauan tembak lebih dari 150 km. Bahkan rudal jelajah SCLP-EG yang mampu menyerang target strategis dari jarak jauh. Kehadiran KSAU di kokpit Rafale bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk verifikasi langsung terhadap alutsista yang akan menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia dalam 1 dekade ke depan. Dan kunjungan ini bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan teknologi terbaik, pelatihan terbaik, dan dukungan penuh dari industri pertahanan Prancis. Kunjungan ke Italia, Leonardo M346FA dan AW189. 4 hari sebelum menerbangkan Rafale di Prancis, Kepala Staf TNI Angkatan Udara membuat langkah taktis. Kali ini tujuannya adalah Italia, tepatnya ke markas besar Leonardo, salah satu perusahaan pertahanan terbesar Eropa yang selama ini dikenal sebagai produsen radar, avionik, dan sistem pesawat tempur modern. Di sana, Marsekal TNI Tony Harjono secara langsung meninjau 2 platform penting, jet tempur ringan M346FA Block 20 dan helikopter multirole AW189. M346FA bukan pesawat latih biasa. Versi Fighter Attack telah dimodifikasi menjadi jet tempur ringan penuh dengan radar multimode Grippo, data link tempur, dan kemampuan membawa rudal udara ke udara serta bom berpemandu. Jet ini dirancang untuk menjadi pengisi celah antara pesawat latih dan jet tempur berat seperti Rafale atau F-16. Cocok untuk menghadapi ancaman regional yang bersifat terbatas atau untuk ditempatkan di wilayah timur Indonesia yang membutuhkan respons cepat namun efisien. Sementara itu, Leonardo juga memperlihatkan helikopter AW189, helikopter kelas 8 ton yang biasa digunakan untuk operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), transport pasukan, serta misi medis di lingkungan ekstrim. Bila diadopsi, AW189 akan memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara dalam menjangkau medan sulit, dari hutan Papua hingga perairan Natuna. Yang menarik, kunjungan ini bukan hanya tentang membeli platform, tapi membuka peluang transfer teknologi, dukungan logistik jangka panjang, bahkan kemungkinan produksi lokal dalam jangka menengah. Strategi modernisasi 2 arah. Dari kunjungan ke Prancis hingga Italia, benang merah yang terbentang adalah 1. Modernisasi TNI Angkatan Udara dilakukan secara cerdas dan terarah.
Bukan sekadar belanja senjata, tapi sebuah transformasi bertahap yang dirancang untuk menjawab tantangan geografis dan geopolitik Indonesia. Kekuatan udara Indonesia sedang dibangun dengan pendekatan dua arah. Di satu sisi, Indonesia mengakuisisi jet tempur kelas atas seperti Rafale untuk mengamankan dominasi udara dan kekuatan deteren strategis. Jet ini akan menjadi penangkal utama di kawasan barat, terutama terhadap ancaman kompleks di Laut Natuna dan Selat Malaka. Di sisi lain, jika jet ringan M346FA dan helikopter AW189 akan diakuisisi TNI Angkatan Udara, alutsista tersebut dapat mengisi kebutuhan operasional di garis belakang dan wilayah timur, tempat yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan biaya operasi yang lebih ringan. Artinya, Indonesia tidak hanya fokus pada kekuatan besar di satu titik, tapi menyusun lapisan kekuatan udara berjenjang, di mana platform ringan dan berat saling mendukung sesuai kebutuhan tugas dan wilayah operasi. Pendekatan ini juga membuka peluang besar untuk memperluas kerjasama industri pertahanan, mulai dari pelatihan pilot, dukungan pemeliharaan, hingga potensi perakitan lokal, baik melalui PTDI maupun mitra lainnya di dalam negeri. Dengan strategi ini, TNI Angkatan Udara tidak hanya mengejar modernisasi, tetapi membangun sistem kekuatan udara nasional yang berkelanjutan, berdikari, dan adaptif terhadap dinamika kawasan. Implikasi kawasan dan diplomasi. Di balik dua kunjungan ini, tersimpan pesan geopolitik yang jauh lebih dalam. Indonesia sedang menunjukkan ke dunia bahwa TNI Angkatan Udara sedang bangkit. Bukan hanya melalui pembelian jet tempur atau helikopter, tapi lewat diplomasi pertahanan yang cerdas dan terukur. Rafale dan M346FA bukan hanya mesin perang. Mereka adalah simbol aliansi strategis Indonesia dengan kekuatan Eropa Barat, Prancis, dan Italia yang selama ini dikenal sebagai pemain utama dalam teknologi pertahanan global. Di saat negara-negara tetangga seperti Filipina dan Australia memperkuat hubungan militer dengan Amerika Serikat, Indonesia memilih jalur yang lebih seimbang, membangun kekuatan sendiri dengan dukungan teknologi dari mitra non-blok. Dan ini penting karena dinamika kawasan sedang berubah cepat. Di utara, ketegangan Laut Cina Selatan belum mereda. Di selatan, kehadiran militer asing di Papua Nugini telah memunculkan babak baru dalam kompetisi pengaruh regional. Dalam konteks ini, kunjungan KSAU ke Prancis dan Italia adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam perlombaan modernisasi, sekaligus tetap menjaga kedaulatan dan kebebasan politik luar negeri kita. Diplomasi udara yang diam-diam tapi efektif. Inilah strategi Indonesia, bergerak dalam senyap tapi membangun pengaruh secara nyata. Kunjungan KSAU ke Prancis dan Italia mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tapi dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun ke depan. Di balik setiap kokpit yang ditinjau, setiap radar yang dibahas, dan setiap helikopter yang diuji, tersimpan visi besar, menjadikan langit Indonesia lebih aman, lebih tangguh, dan lebih disegani. Inilah strategi pertahanan yang tidak gegap gempita tapi terukur. Tidak untuk unjuk kekuatan, tapi untuk menjamin kedaulatan. Karena pertahanan udara bukan hanya soal pesawat, tapi soal masa depan bangsa. Dan KSAU telah memulai langkah itu dengan tenang tapi pasti.